Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani dustur ahli nur wa ahli nubah wa ahli hal wal aqad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah Anda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui ibu-ibu, bapak-bapak, kita alhamdulillah malam hari ini kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Habib Anis bin Syahab. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku di waktu duduk, maka Allah ampunkan dia sebelum dia bangkit dari tempat duduknya. Jadi nanti kita berdiri, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Dan yang diulang tahuni Bapak Kiai Bapak Haji Husni Tamrin, dipanjangkan umurnya, dijadikan ini suatu malam yang paling indah buat beliau. Karena ini hadiah yang paling indah. Jarang seorang istri itu memberikan hadiahnya kepada suaminya seperti ini. Sing umumnya niup lilin, yang itu tidak ada ajaran Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang tahuni hari kelahirannya itu dengan puasa. Ya toh? Maka kita alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan kanat lahu ajru wa ajru man amila bihi min ghairi an yanqusa min ujuri syai'a." Jadi Bu, sampai lek duwe bojo ulang tahun tanggapno selawat. Ojo akeh-akeh kayak ngene gak kudu ya kan, gak cukup sama. Hatta wong 10 gak apa-apa. Maka ini perlu dicontoh acara seperti ini. Man sanna sunnatan hasanatan, siapakah orang yang memberikan contoh perbuatan baik dalam Islam, dia akan mendapatkan ganjarannya. Berarti istrinya dapat ganjaran saat ini. Ini yang ke-47. Berarti bertambah umurnya, bertambah kesehatannya, amin ya rabbal alamin. Karena ini suatu nikmat tersendiri. Kita tahu ini majlis-majlis sholawat. Bukan hanya rahmat Allah turun di tempat ini aja. Perlu diketahui, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila ada majlis seperti ini, Allah kirim rahmatnya kepada ahli kubur yang ada kuburan yang ada di tempat ini. Di desa Paga ini kalau ada kuburan, dia juga dapat transferan kiriman rahmat dari Allah berkatnya sholawat ini. Apa di antara rahmatnya Allah yang Allah kirim ke kuburan yang ada di desa Paga ini, yaitu Allah angkat 40 hari adab orang-orang yang dikubur di Paga ini berkatnya acara sholawat ini. 40 hari ibu-ibu. Bagaimana kalau tiap minggu ada acara sholawat seperti ini? Satu kali acara ini, kuburan itu, orang di kuburan diadab oleh Allah, diangkat adabnya selama 40 hari. Makanya ini suatu acara yang perlu dicontoh, acara yang baik. Makanya berkatnya banyaknya sholawat di Indonesia ini, insya Allah setelahnya Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Maka ini suatu keridhaan daripada Allah, nikmat daripada Allah. Kalau dikatakan tadi kalau orang sumpah baca sholawat, Anda kepingin tahu ganjarannya sholawat. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diundang ke manten. Ada satu sahabat datang kepada Rasul ngundang kemanten. Ya Rasulullah, di rumah saya ada kemanten. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan para sahabatnya. Yang ngundang orang kaya, banyak budaknya. Maka ketika orang kaya tadi berjalan di sampingnya Rasul, maka orang kaya tadi menghitung langkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3, 4, 5 sampai di rumahnya dihitung langkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 100 langkah. Ketika 100 langkah, maka orang kaya tadi panggil budaknya 100. Mana budak saya 100?
Maka dihadapkan, disuruh berdiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berdiri 100 budaknya, orang kaya tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini budak saya, sekarang saya bebaskan 100 orang ini, saya bebaskan semuanya karena Allah. Bebaskan budak satu berapa ganjarannya? Ini bebaskan 100 budak. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, ini orang mendapatkan ganjaran yang sangat banyak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan sahabatnya, ketahuilah, satu sholawat yang kau baca untuk saya lebih baik daripada orang ini yang membebaskan 100 budak. Kita berapa sholawat tadi yang kita baca ibu-ibu? Lebih dari 10. Kalau 10 berarti 1000 budak kita bebaskan. Satu budak kita bebaskan, berapa ganjarannya? Dan perlu diketahui, apabila di tempat ini dibacakan Maulid Rasul, di dalam kitab itu Ni'matul Kubra Alal Alam yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, apabila di suatu desa, di suatu rumah, di suatu kampung dibacakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka desa, kampung, rumah tersebut dinaungi oleh malaikat rahmah selama 1 tahun. Jadi Pak ini Bu, dinaungi oleh malaikat rahmah selama 1 tahun berkat adanya sholawat seperti ini. Makanya ini suatu tanda-tanda bahwa istrinya Haji Tamrin ini seorang soleha. Karena apa tanda-tandanya orang soleh? Yaitu soleha, yaitu apa? Kalau diperintahkan dia nuruti, kalau dipandang dia menyenangkan. Dengan acara ini tidak ragu lagi suaminya bangga dan senang dengan istrinya. Amin ya rabbal alamin. Ini perlu dicontoh. Nanti hadiahnya dikasih Pak buat ibunya. Sudah saya puji-puji loh ini. Bu, nanti hadiahnya separuh-separuh sama saya. Alhamdulillah, ini suatu kenikmatan tersendiri. Suatu karunia daripada Allah, nikmat daripada Allah yang menggerakkan kita datang ke tempat ini karena hidayah daripada Allah dan menghendaki kita menjadi penghuni surganya Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu kalau mau jadikan orang baik, Allah akan giring ke tempat-tempat kebaikan. Makanya hari ulang tahun ini hari yang sangat istimewa. Setiap 1 tahun sekali. Makanya insya Allah istrinya bisa mengulang tahun Haji Tamrin Husni ini, Haji Husni Tamrin ini setiap tahun dengan acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Setiap acara-acara seperti ini yang kita laksanakan seperti ini, yang pertama kita diampuni dosa kita oleh Allah dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini suatu kemuliaan. Apalagi ini adalah apa? Ini adalah tanggal 1 Muharram yang sudah ke-11 atau 12 harinya. Berarti yang pasti semuanya ini kita mau pakai tahun Masehi, tahun Hijriah, sama semuanya. Yaitu yang pasti kita pada saat ini umur kita bertambah. Maka semoga dengan bertambah umur kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah. Karena apa? Khairun nas man tola umru wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya orang itu dikasih panjang umur, tambah akeh ganjarane, tambah panjang umur, tambah soleha, tambah panjang umur, tambah soleh. Alhamdulillah dengan kesempatan seperti ini berarti kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajak dengan adanya Maulid ini kita menjadi orang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang menyenangkan hatinya Rasul kecuali kebanyakan solawat, banyaknya solawat yang kita baca kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui ya, Allah itu memerintahkan orang sholat, Allah nggak pernah sholat. Allah memerintahkan orang zakat, Allah nggak pernah mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan manusia puasa bulan Ramadan, Allah nggak pernah puasa. Allah perintahkan manusia haji, Allah nggak pernah haji. Cuma ketika urusan sholawat, Allah kasih contoh dulu. Innallaha. Berarti apa? Allah dulu yang kasih contoh. Baru kemudian apa? Malaikatnya diperintahkan oleh Allah. Setelah itu apa? Kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Apa artinya sholawat kita dibanding sholawatnya Allah? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini jangan berbangga diri kalau kita banyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan banyak sholawat kita kepada Rasul berarti kita akan dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita sholawat kepada Rasul, seluruh problema kita akan diangkat oleh Allah. Dengan banyaknya sholawat. Kalau anda punya masalah, punya problema, kepingin panjang umur, sehat walafiat, urusannya lancar, perbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Diceritakan ada satu orang ibu-ibu dari Suriah datang dengan anak istrinya dan familinya ziarah ke Mekah. Setelah dia melaksanakan umrah, dia datang ke Masjid Nabawi, yaitu ke Masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Masjidnya Rasul, semuanya subhanallah, barangnya hilang semuanya. Dia barangnya hilang, barang familinya hilang, barang keluarganya hilang. Maka dia seorang laki-laki, kepala keluarga, dia bingung. Maka di saat itu dia datang ke kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dan dia baca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tertidur. Lihat ibu-ibu, ini fadilahnya orang baca sholawat, seluruh problema diangkat oleh Allah. Maka setelah itu, setelah dia tertidur, mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, fulan, kamu bilang sama itu, penjaganya itu Utsman namanya. Cari namanya Utsman, penjaga kuburan saya. Kamu ngomong bahwa sholawatnya dia 1000 kali, itu saya terima. Dan kemarin dia sholawat tuh ragu, apa aku sudah nyampe 1000 atau tidak? Katakan sudah sampai 1000. Maka dia terbangun. Setelah terbangun, dia cari penjaga kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi ngumpul. Ketika lagi ngumpul ditanya, apakah ada di antara kalian yang nama Utsman? Saya. Maka diceritakan, ya Utsman, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima sholawat Anda. Dan kemarin yang Anda itu baca ragu 1000 atau tidak, sudah nyampe 1000. Saking senengnya sholawatnya diterima oleh Rasul, maka orang tadi dibawa. Kamu gak usah ngomong di sini, mari ngomong di mobil. Diulangi lagi umangannya tadi. Sholawat kamu diterima oleh Rasul, dan kemudian yang kemarin kamu baca 1000 atau tidak, itu sudah nyampe 1000. Nyampe di rumahnya, mari kamu gak usah ngomong di sini di mobil. Sudah nyampe rumahnya, kita ngomong di rumahnya. Sampai 3 kali diceritakan, ada orang tadi suruh cerita lagi, sudah tidak mau. Enggak, saya tidak mau cerita. Saya punya masalah ini. Maka ditanya, apa masalah kamu? Saya punya tas hilang, visa saya, kemudian paspor saya hilang, semuanya hilang. Terus saya mau balik ke negara saya, tidak bisa sekarang. Dan saya bukan sendirian, saya bersama anak, istri dan famili saya. Maka Utsman tadi mengatakan, kamu tidak usah khawatir, semua problemamu saya selesaikan. Lihat bu, berkatnya sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua urusanmu, problemamu saya selesaikan. Maka Utsman tadi keluar dan diselesaikan urusannya orang tadi. Subhanallah, ketika selesai dia balik ke Suriah ibu-ibu dengan keadaan riang gembira. Karena apa? Berkat sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya jarang orang-orang bersolawat kepada Rasul di akhir zaman ini ibu-ibu. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah, kita duduk di tempat ini yang kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat berapa yang saat ini orang-orang duduk di suatu tempat yang tempat itu menyebabkan dia jauh daripada Allah. Kita duduk di suatu majelis yang mendekatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebabkan kita dekat kepada Allah. Berapa banyak orang yang saat ini memandang wajah-wajah orang yang tidak diridhoi Allah. Kita pada saat ini memandang wajah-wajah orang yang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang saat ini ibu-ibu duduk di suatu tempat, ngobrol dengan suatu obrolan yang menjauhkan dia daripada Allah. Kita, lisan kita rotab bidzikrillah, rotab dengan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, dengan solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tambah banyak solawat, kita tambah dikenal oleh Rasul. Tambah banyak solawat, tambah dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Abul Hasan Asyadili. Abul Hasan Asyadili ini ibu-ibu kalau solawat kepada Rasul 10.000 kali setiap hari. Itu Abul Hasan Asyadili, kalau dia solawat kepada Rasul setiap harinya 10.000. Maka satu orang mimpi Rasul mencium daripada lisannya Abul Hasan Asyadili. Maka ditanya oleh orang itu, ya Rasulullah, kenapa kau cium lisannya Abul Hasan Asyadili? Maka Rasul mengatakan, aku mencium lisan yang setiap hari bersolawat kepadaku 10.000 kali. Makanya ibu-ibu, kalau kita kepingin mimpi ketemu Rasul 300 saja, yang penting istiqomah. 300 setiap hari. Kalau kita bisa 300, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup 300 kali setiap hari. Insya Allah kalau kita istiqomai, kita bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Makanya apa? Ini suatu kenikmatan tersendiri, suatu keagungan. Acara Idul Miladi, kalau bahasa Arabnya itu Idul Miladi, yaitu hari ulang tahun. Ini merupakan suatu hari yang indah, yang perlu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang mengadakan hari ulang tahunnya dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kadang-kadang dia membuat hari ulang tahunnya dengan menyerupai adat-adat yang orang jauh daripada Allah. Cuma alhamdulillah saat ini Haji Husni Tamrin beserta keluarganya mengadakan hari ulang tahunnya, hadiah daripada istrinya. Diadakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang menghadiahi atau orang yang dihadiahi, pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu kemuliaan. Ini suatu yang perlu kita contoh. Kadang-kadang kalau kita ini ngehadiah ulang tahunnya anak kita panggil badut. Ya manggilnya manggil badut. Ya enggak apa-apa, sebelum badut kasih sholawat dulu, walaupun 2 fasal. Pakai berdiri, setelah itu duduk. Supaya apa? Memberikan contoh kepada teman-temannya yang lain. Bukan kita sekedar mengasihkan hadiah kepada yang hadir, cuma kita apa? Memberikan contoh. Inilah yang harus kita lakukan selaku kita umat yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita membalas jasanya Rasul, ya ibu, bapak-bapak, kita tidak akan mampu untuk membalas jasanya. Karena apa? Saking besarnya jasanya Rasul kepada umatnya. Bayangkan tidak, seluruh umat dilarang masuk surga oleh Allah kecuali Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Alhamdulillah, ketika umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah, surga tadi tambah luas, surga tambah gembira. Masuk lagi kelompok yang kedua daripada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga tadi tambah luas, tambah bergembira. Selesai masuk semuanya, giliran umatnya Nabi Allah Adam masuk, surga tadi tambah sempit, tambah susah. Masuk umatnya Nabi Allah Daud, tambah sempit, tambah susah. Masuk umatnya Nabi Allah Yusuf, tambah sempit, tambah susah. Akhirnya orang Bani Israel protes kepada surga, "Hai surga, kenapa ketika umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga ini kau bertambah luas dan bertambah yang gembira? Giliran kita bukan umatnya Muhammad, kenapa kita ketika kita masuk kamu tambah sempit dan tambah susah?" Apa jawabannya surga? Aku diciptakan oleh Allah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Habib Ali Habsyi itu dalam qasidah maulidnya beliau mengatakan, yang kita baca maulidnya pada malam hari ini, wa ala tafannuni wasifihi biwasfih yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Berapa banyak cara orang mensifati dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hancur ini bumi, dalam dirinya Rasul belum bisa disifati oleh seseorang pun secara 100%. Apalagi kita membalas jasanya Rasul. Seorang ulama mengatakan, innaka la tadzina biyyaka ya fata, kau tidak akan dapat membalas jasa nabimu wahai pemuda, walaupun kau menggunakan matamu dari Paga sampai ke Madinatul Munawwarah untuk berjalan. Kita untuk membalas jasanya Rasul tidak bisa. Cuma dengan sholawat ini kita dapat menyenangkan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkumpulan ini kita dapat menyenangkan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu karunia daripada Allah, nikmat daripada Allah, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Bagaimana tidak dosa kita diampuni gara-gara kita duduk, walaupun yang tidur. Walaupun yang tidur tak baca sholawat, gara-gara apa? Humul gom la yasqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang-orang yang tidak akan celaka orang yang duduk di dalamnya. Walaupun dalam keadaan tidur, tetap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholawat kita pada malam hari ini. Maka semoga yang diulang tahun ini Bapak Husni Tamrin dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi usahanya, dan juga istrinya jadi istri yang soleha, dan semuanya di sini jadi istri-istri yang soleha, dan bapak-bapaknya jadi istri suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.